Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang lain masuk, karena kita semua lagi suasana berjuang untuk COVID ya teman-teman ya. Jadi malam ini saya ada bintang tamunya, ada Dr. Amrin, ada Andri Valentinus yang kita semua pernah pengalaman untuk menghadapi COVID-19. Saya 4 menit ini biarin saya opening ya teman-teman ya. Biar kita nunggu teman-teman lain masuk dan dia nggak miss informasi tentang grup isoman. So, kita lagi mau bikin panduan-panduan tentang isoman, apa yang Anda harus lakuin di isoman, terus gimana situasi sekarang, terus gimana kalian siapin mental kalian. So, ini adalah hari paling berduka buat AFC juga, karena kan kita kehilangan, ada member ya, ada 2 ya. Salah satunya juga adalah Pak Harto, dia adalah leader inti di AFC, dia juga adalah gimana ya ngomongnya ya, dia adalah orang yang paling paling santun sih yang saya kenal sih, kalau Pak Harto ya. Kalau teman-teman tahu bisa kenal dia, mungkin sekarang ada downline-nya yang nonton, dia adalah sosok yang benar-benar nggak pernah komplain lah. Saya paling sedih karena tadi malam saya masih chat sama dia. Itulah yang bikin saya benar-benar kehilangan sosok itu. Tapi kita semua kan harus kuat untuk ngadepin ini semua ya. So, masih banyak member yang lagi berjuang, down boleh, tapi kita harus tahu kapan bangkit lagi ya. Nanti saya mau kita semua sebelum memulainya juga, kita juga berdoa ya nanti ya. Ini masih opening dikit sih, kita berdoa sama-sama buat teman-teman kita yang lagi berjuang, teman-teman kita yang mungkin udah berpulang, gitu ya teman-teman ya. Kita doain semua mudah-mudahan mereka cepat negatif, terus mudah-mudahan keluarganya juga yang diberikan kesabaran dan ketabahan. Oke, mungkin kita udah bisa mulai dikit aja, karena nggak bisa nunggu mau berapa lama juga, kita selalu mau bikin on time. Saya mau ajak sih teman-teman sebelum mulai kita berdoa dulu ya, buat semua leader-leader kita yang memang disayang Tuhan duluan, dia berpulang duluan. Baik juga buat leader dan member yang lagi berjuang karena terpapar COVID, sama yang buat Indonesia, buat semua staff-staff kesehatan ya, dokter-dokter yang lagi berjuang, suster-suster, dan tenaga-tenaga medisnya. Saya sih mimpin berdasarkan keyakinan masing-masing aja ya teman-teman ya. Saya juga nggak akan ucap doa, saya mungkin sedikit bahas umumnya aja, mudah-mudahan kita bisa doa masing-masing aja, karena semua di sini ada lintas agama, saya juga nggak mau mimpin berdasarkan termasuk agama saya juga. Jadi mungkin kita bisa heningin doa bersama 1-2 menit aja buat seluruh Indonesia, penduduk-penduduk, member-member leader yang lagi berjuang di sana ya. Sesuai agama masing-masing, kita siapin 1-2 menit dimulai. Amin, selesai. Oke, mudah-mudahan mereka bisa membaik dan memang yang udah berpulang diberikan kesabaran, ketabahan, diterima di sisi Allah. Oke, so teman-teman saya akan kenalin di sini ada Dr. Armin, ada Andri Valentinus juga. Jadi Dr. Amin Hai, sebagai tim malam. medis, ada Coco yang sebagai penyintas Malam. sakit. Betul ya. Enggak, jadi hari ini besok seminar Dr. Luigi yang bahas COVID itu secara medis teman-teman ya. Hari ini kita mau home talk sih. Saya mau apa? Saya yakin ini urgent. Kenapa? Saya minta izin dulu cerita background-nya kenapa sih ada Zoom ini ya teman-teman ya. Karena rumah sakit full teman-teman. Di kota-kota, saya nggak bohong, Jakarta, Surabaya, Bandung, mungkin ada beberapa kota yang saya nggak update, tapi kenyataannya rumah sakit itu full. Itu yang teman-teman harus tahu. Kedua, cari tabung oksigen gampang-gampang susah. Saya nggak bisa bilang terlalu susah karena sekarang tabung oksigen udah mulai banyak datang ya. Impact-nya kerasa karena kan saya mimpin grup isoman beberapa grup dan beberapa personal.
saya handle kurang lebih 2.000 orang lah setiap hari yang member AFC. Dan yang nggak member saya nggak tahu juga, karena grup isoman itu kan open semuanya ya. Nah ini penting, akhirnya saya bilang mau ajak kita Zoom, kenapa teman-teman? Karena gini, sebelum nanti kita sharing Dr. Armin sama Coco ya, saya mau kasih gini teman-teman yang lagi fight COVID, sama yang lagi di rumah isoman, apa lagi PPKM jaga, saya mau kasih tahu satu dulu. Jangan panik. Itu paling penting, nomor satu, jangan panik, jangan stres. Nah, saya lihat, karena saya handle 2.000 orangan setiap hari, saya lihat banyak mereka yang jadi, maaf ya, jadi memburuk kondisinya karena panik stres itu. Jadi segala obat mau ditelan, nomor satu. Lalu karena dia panik, nggak tahu, karena imun mungkin rendah, nanti Dr. Amrin bantuin sharing ya dok ya. Tapi panik sama stres itu adalah menurut saya, karena saya handle juga, itu adalah nomor satu yang Anda harus hindari. Boleh panik, pasti semua panik ya. Namanya kita pandemi, tiba-tiba ada divonis, sama kayak istri saya waktu divonis positif, panik juga. Bohong lah bilang nggak panik, namanya manusia. Tapi saya nggak positif sampai hari ini, tapi saya harus berpikir gimana pertama istri saya nggak boleh panik. Harus ada support gitu loh. That's why IFC bikin grup isoman. Nah, ini adalah panduan-panduan isoman dan FAQ tentang COVID-19 yang kalian nanti bisa tahu. Karena saya hadirin ada dari sisi dokter, ada sisi dari penyintas, Koko Andri, ada saya juga yang fight karena keluarga saya sendiri kena. So, nomor satu, teman-teman, jangan panik, jangan stres. Karena itulah yang menurut saya bikin, saya kan di grup isoman ya, ngelihat mereka bagaimana saling support, saling bangkit, dan ada yang enggak, yang memang, aduh makan susah, aduh tidur aja susah, aduh ini susah. Nah, kita step by step biar enak. Boleh nggak, Dr. Amrin, boleh nggak sharingin dari sisi dokter juga, karena udah pernah lewatin ini, tentang panik, stres, tentang ini, dan pengalaman juga ya. Nanti ke Coco juga ya. Soalnya saya yakin banget, ini salah satu, kita manusia diciptain mainin nih pikirannya, ini salah satu apa ya yang bikin imun turun naik, atau kalian ingin berjuang untuk sembuh atau enggak, semua ada di sini dulu nih. Karena kita nggak usah ngomongin rumah sakit, nggak ada. Saya punya kerabat dokter banyak banget lah yang kerja, member juga saya tanya, rumah sakit nggak ada pak, nggak usah nanya kamar, bangkunya aja nggak ada. That's why menurut saya penting kita bikin isoman center gini, atau edukasi tentang isoman. Gimana Dokter Amrin dari sisi dokter juga? Boleh nggak sih sharing-sharing juga nih? Oke, selamat malam. Suara saya jelas nggak, Pak Niko? Aman. Jelas, Ya? Oke, sip. Ya, selamat malam teman-teman. Saya Dr. Armin, saya dari Bandung ya. Ya, tadi apa yang dikatakan Pak Niko sangat betul sekali ya. Jadi pada saat kita didiagnosa COVID ya, memang kita nggak boleh panik ya. Jadi artinya apa? Ya memang betul, saya pun sebenarnya awalnya panik ya, tapi saya bisa berpikir bahwa saya nggak boleh panik, karena kalau saya panik tentunya akan menurunkan imun ya. Nah itu yang akan membuat kita tidak bisa berpikir secara logikal ya, apalagi saya dengan basically medis, tentunya saya harus apa sih yang saya harus lakukan, step-step apa yang saya harus lakukan ya. Nah, jadi saya mungkin cerita sedikit Pak Niko pada saat kejadian ya. Pada saat saya kejadian itu saya kena COVID itu di bulan Februari ya. Jadi saat itu di bulan Februari, awalnya saya bingung, nggak tahu juga kena dari mana. Jadi ya inilah makanya yang kita lawan itu, musuh kita itu nggak kelihatan. Jadi kita nggak tahu dapat dari mana, kena dari mana, saya juga nggak tahu. Tapi ternyata setelah saya telusuri, oh saya ada ketemu, lalu oh saya tahu yang menjadi masalah di sini adalah apa? Prokes. Ya, jadi memang prokes itu penting sekali ya. Jadi jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan. Nah, itu tuh sebetulnya memang anjuran pemerintah yang sangat-sangat menurut saya itu yang memang betul intinya ya. Khususnya pakai masker ya. Kondisi saya waktu saat COVID Februari itu masuk gelombang pertama, sekarang gelombang kedua ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan di sini kalau saya lihat. Jadi kalau dulu satu lapis masker cukup.
Kalau sekarang pemerintah menganjurkan 2 lapis. Kenapa? Jadi karena memang yang sekarang itu virus Delta itu lebih apa, lebih cepat menyebarnya ya. Jadi makanya, dikatakan kalau kita lagi makan, buka dalam waktu 5 detik itu udah bisa 5 bahkan 5 menit, sorry bukan 5 detik, 5 menit itu kita sudah bisa tertular. Jadi makanya itu penting sekali ya. Nah, jadi, saat saya terkena, waktu itu saya rapid swab antigen. Itu saya langsung down, betul-betul saat itu saya betul-betul down juga. Tapi, nah itu yang saya bilang, saya tidak berlama-lama dengan down, saya langsung berpikir apa yang saya harus lakukan ya. Tentunya, saat itu memang, saya ronsen juga, saya lihat ronsen, lalu saya lakukan PCR ya. Nah, kalau sudah PCR itu kita sudah tidak mungkin menghindar bahwa, "Oh saya udah pasti Covid ini," ya. Nah, dari situ saya betul-betul harus berpikir dan harus bagaimana apa yang saya lakukan, ya. Sempat saya juga waktu itu, aduh saya ke rumah sakit aja atau gimana ya, tapi ternyata, yang saya lakukan akhirnya adalah saya isoman, ya. Di awal memang saya berpikir, aduh saya takut menularkan ke istri dan anak-anak saya, dan puji Tuhan istri dan anak saya, rapid-nya waktu itu negatif, ya. Nah, jadi, pada saat, saya, lakukan isoman, nah ini yang perlu, kita, jangan lupa bahwa isoman itu penting kenapa, karena yang tadi kalau kita gejalanya ringan dan boleh dikatakan gejalanya tanpa gejala, jangan langsung kita mau ke rumah sakit gitu loh ya. Karena betul yang tadi Pak Niko katakan, kalau kita ke rumah sakit, itu betul-betul di rumah sakit pun bejibun orang, apalagi saat sekarang ya. Saat sekarang betul-betul yang saya lihat rumah sakit sudah tidak bisa nampung. Dan teman-teman saya nakes semua banyak yang terkena, bahkan IGD bisa tutup, ya. Nah ini yang sebetulnya, kenapa isoman sebetulnya, kalau kita nggak panik, ya itu yang tadi saya katakan, imun kita akan naik, imun kita akan boleh dikatakan kita bisa lawan ini, betul, virus itu adalah self limiting disease, ya. Jadi artinya dengan kita bisa, pikiran kita bisa lebih tenang ya. Nah, tentunya dengan ya obat kita pasti masuk ya, obat itu harus masuk. Lalu, Suba Utsu lah ya, waktu itu saya juga merasakan betul itu rasanya luar biasa itu loh. Utsu itu saya sama Suba itu saya makan dan badan itu benar-benar seger ya. Dan ya, eee, di isoman sendiri sebetulnya, panduannya jelas, seperti apalagi sekarang sudah banyak ya, bahwa, kamar harus terpisah, tempat makan harus terpisah, lalu kalau bisa dengan kamar sendiri ya, lalu kamar mandi juga bisa kalau bisa sendiri gitu ya. Tapi kalaupun nggak bisa, sebenarnya ada cara, itu nggak usah khawatir bagaimana nanti caranya, sebetulnya setelah kita pakai kita desinfektan kamar mandinya, kalau misalnya kamar mandinya cuma satu ya. Yang penting adalah, anggota keluarga yang lain, tetap harus pakai masker dan jaga jarak, itu penting ya. Jadi di sini kalau saya boleh katakan, poin utamanya betul yang seperti tadi Pak Niko katakan, jangan panik ya. Dan isoman itu, fungsinya apa? Tujuannya isoman sebenarnya adalah supaya kita tidak menularkan ya. Jadi itu penting sebenarnya, supaya kita nggak menularkan ke orang lain. Ya itu mungkin dari saya seperti itu ya Pak Ya, Niko. kita bahas satu Nah, poin gitu ya, Dok, ya, ya. boleh. Nah, Coco gimana, Coco? Coco kan kalau nggak salah udah kena 2 kali ya, Coco ya? Iya, Pak. Iya, Dok, Nah, saya juga bingung ya. dua-duanya Teman-teman, dua-duanya isoman ya? dua-duanya isoman, teman-teman. Jadi agak bingung ya, kayak banyak banget di dunia ini manusia, tapi cocok yang kena 2 kali ya, teman-teman. Udah vaksin, Oke, Coco? jadi aku udah vaksin. Aku vaksin tuh di bulan apa namanya, pertama kali kena tuh di September, teman-teman ya. Setelah itu di bulan Maret aku vaksin. Nih jelas gak nih suaranya? Jelas, jelas. Oke. Ya, jadi vaksinnya di bulan Maret, teman-teman. Nah, kayak yang bener-bener kayak yang aku rasain kayak kemarin ini tuh habis pulang dari GWK, teman-teman kan masih fine banget, masih oke banget, dan pulang GWK pun nggak langsung pulang ke rumah gitu kan, karena mungkin teman-teman sebagian orang tahu aku tinggal sama papa ya kan, tidur juga sama papa gitu kan, so jadi aku nggak pulang dulu.
So aku 3 hari di hotel dari Bali, ya kan. Terus aku PCR, teman-teman. Ya, 2 hari after dari Bali itu PCR dan hasilnya tuh negatif. Setelah itu habis negatif, besoknya lagi cocok antigen lagi, teman-teman. Ya, antigen lagi negatif, teman-teman. Ya, habis itu pulang ke rumah. Oke. Nah, setelah pulang 3 malam, teman-teman, tidur sama bokap sama babe, tidur bareng, dan ya udahlah, make sure aja. Coco orangnya suka nggak kenapa-napa, tapi ya suka make sure gitu ya. Jadi antigen berjamaah, panggil tim swab datang ke rumah gitu kan, sama papa koko semua lah. Nggak taunya waktu itu coconya antigennya positif gitu loh. Jadi teman-teman agak lucu ya gitu ya, kayak inkubasinya mungkin waktu Coco PCR itu telat gitu ya teman-teman. So kalau misalkan kalau menurut Coco sih ya, kalau misalkan ada teman yang terpapar gitu ya, kalian nggak perlu langsung antigen atau langsung PCR. Karena apa? Karena pasti ada masa inkubasi. Inkubasinya mungkin di 5 harian teman-teman, kayak gitu. Dan puji Tuhan banget, Coco nih pengen ngasih lihat ke teman-teman semua, ya kan? Ini adalah yang Coco minum selama 7 hari, teman-teman. Ya, tuh. Suba, Utsu, 7 hari, teman-teman, ini udah kebuka semua. 1 hari Coco minum 6 Suba, 6 Utsu, teman-teman. Ya, puji Tuhan banget, nggak kehilangan indera perasa, nggak kehilangan indera penciuman, teman-teman. Dan kayak Paniko juga kayak waktu kemarin, Pak, bener gak sih nih kalau nggak kehilangan indera perasa itu malah bahaya gitu kan. Sampai sempet kayak mikir lah, kok malah jadi bahaya gitu ya. Nggak taunya kata Maniko, enggak sih, banyak banget kok teman-teman yang lain yang nggak kehilangan indera penciuman dan indera perasa juga gitu, teman-teman. Syaratnya yang satu, yang dari Paniko dan Dr. Armin bilang, bahwa kalian enjoy aja ya teman-teman. Nggak perlu dibawa stres, nggak perlu kayak aduh mati nih. Walaupun di Instagram itu kayak banyak banget yang meninggal, teman-teman. Di masjid juga innalillahi mulu kan, teman-teman. Itu kan bikin mental breakdown ya, teman-teman ya. Kayak bentar-bentar dengar aduh azan, bukannya azan malah orang meninggal. Terus Instagram story orang meninggal gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman jangan kebawa, menurut Coco jangan kebawa efek seperti itu gitu ya. Tapi kalau takut harus takut ya teman-teman. Untuk apa? Biar kita lebih menjaga aja, jaga prokesnya, jaga diri kalian dan keluarga, terutama orang-orang yang lebih senior sih yang lebih bahaya gitu sih. Oke, nah kita bahas poin nomor 1 dulu. Jadi kita nggak panik dan jangan stres, karena saya ada orang ya, ini saya mohon maaf banget, bukan lebay-lebayin ya, tapi ada yang namanya saya handle semua ya. Aduh Pak, saya nggak ada obat ini, saya pengen ini, yang gitu-gitu loh. Ya ampun, dalam hati saya maksudnya, yang kayak gitu-gitulah yang bikin pasti down, susah dong dia fight gitu loh. So nomor 1 teman-teman, nah ini teman-teman boleh catat ya, karena saya akan bahasnya poin per poin. Nanti Dr. Amrin buat verifikasinya. Jadi mungkin flow-nya nanti saya, Coco Andri pengalamannya juga, baru Dr. Armin bantu secara sisi medisnya gitu ya dok ya. Jadi kita tektokan poin per poin. Nomor 1, jangan panik teman-teman. Itu Anda harus tahu, nggak panik, nggak stres, nggak usah salah-salahan soal COVID. You never know datang dari mana. Sama kayak istri saya, pulang COVID. Saya nggak nyari sih salah dari siapa sih. Maksudnya ya udah, ini pandemi men. Terus kedua, COVID bukan hal yang memalukan. Ada beberapa pikiran di Indonesia kesannya kena COVID itu adalah memalukan gitu loh. Jadi diumpet-umpetin, kesannya nggak apa-apa gitu loh. Nggak. Saya mau kasih tahu, bukan memalukan. Satu dunia lagi fight virus ini dan semua orang kena banyak banget gitu loh teman-teman. Hari ini yang terbaca tuh bukan artinya kena 38.000 itu berdasarkan hasil tes aja tuh. Belum yang belum tesnya loh. So, nggak apa-apa. Jangan panik, jangan stres. Banyak orang juga yang sembuh. Hari ini juga angka kesembuhan yang paling tinggi kok gitu loh teman-teman ya. Jangan panik, jangan stres. Ini panduan isoman nomor 1. Jangan panik, jangan stres. Anggap virus ini, percaya suatu hari 10 tahun, 20 tahun kemudian, virus ini udah kayak influenza atau pilek biasa mungkin.
Nah, kepanikan ini yang bahaya, makanya saya juga rekomen teman-teman, kalau Anda jangan terlalu banyak buka sosmed. Sekarang yang lagi isoman, jangan terlalu banyak lagi sosmed. Sekarang saya juga mohon maaf, sekarang share foto meninggal-meninggal itu kayak foto makanan aja gitu loh, gampang kan? Sekarang gampang loh. Bagi saya gini loh, kalau dia meninggal kita foto dia yang dulu, oke. Tapi foto dia waktu di peti gitu loh, is not good bagi saya ya. Serem gitu loh, itu bukan hal yang umum. So buat teman-teman yang lagi isoman, jangan panik, jangan stres, jauhin dulu tuh yang kayak gitu-gituan. Termasuk mungkin chat-chat dari mulut saudara. Saya nggak bohong loh. Karena kalau orang kena tuh kesannya, nah lu sih gini, nah lu sih bukannya support ya. Jadi jangan dulu, kita mau jaga diri kita dulu tuh teman-teman ya. Jangan panik, jangan stres, is okay. Karena berita yang buruk itu ya, waktu kita kena, jadi ada kesan kita, wah gue bakal mati lah, gue bakal inilah, ya itu ngaruh tuh di imunnya. Itu poin nomor 1. Nomor 2, nah, nomor 2 ini adalah jangan konsumsi obat di luar anjuran dokter, Ya. apapun itu. Nah, itu pengalaman saya dulu ya. Jadi istri saya waktu kena, benar-benar saya nggak minumin obat apapun. Apa patokannya? Nah, nggak. Jadi saya nggak sembarangan ya. Jadi, oh dia cuma minum suba utuh kok, nggak. Istri saya iya. Kenapa? Karena istri saya gejalanya waktu saya lihat. Jadi teman-teman nanti kalau kalian di panduan isoman ini kalian akan tahu ada gejala tuh dibagi-bagi. OTG, ringan, sedang, berat. Oke? Jadi OTG tuh tanpa gejala. Dia benar-benar nggak rasa apa-apa. Nah ini yang kadang bahaya. Kenapa? Karena dia nggak merasa apa-apa, padahal dia positif, dia aktivitas. Nomor 2, ringan, sedang, berat. Nah ringan itu ada nggak enak ya. Biasa demam-demam dikit, sumeng-sumeng dikit. Nah menengah tuh biasanya udah sesak napas, diare tanpa henti. Dan berat itu kalian bisa lihat di grup isoman di mana-mana udah di-share informasi itu. Nah, kalian sebelum asal-asal minum obat, saya nggak bilang obat itu salah loh. Nah, ini nanti kan bahas ke Coco juga minum obat atau enggak, nanti ke Dokter Amrin ya. Cuma jangan sembarangan minum obat. Nah, itu kaitannya sama nomor 1, karena kalian stres dan panik. Lalu teman-teman obat inilah, obat itulah, saya nggak sebut merek lah. A lah, B, diminum asal-asalan. Percaya nggak? Saya ada member yang minum obat cacing-cacing itu, udah hari ke-18-nya loh. 18 hari dia minum obat itu asal-asalan loh. Saya bilang, lu harus hentiin, saya bilang. Jangan nanti lu COVID apa-apa ini, nanti penyakit lain yang datang. Nah, itu jadi butuh anjuran dokter. Saya nggak bilang obat A atau B. Anda boleh minum obat apapun, asal dianjurin dokter. Jangan lu sekali-sekali minum sendiri. Aduh, nggak boleh. Termasuk antibiotik dan lain-lain. Itu pengalaman dari istri saya, karena saya tahu gejalanya. Istri saya gejalanya demam-demam dikit, pusing, sama sesak dikit. Sesak namanya kena paparan COVID. That's why saya pakai oximeter tuh. Buat cek, dia itu sesak, tapi oksigennya oke nggak? Nah, itu tuh bagi saya. Nah, jadi teman-teman juga, jangan asal sesak. Aduh, gue sesak nih. Langsung panik cari oksigen juga. Apa. Jadi tambah stres kan kalau nggak dapet dong. Itu kan logikanya gitu loh. Makanya kalian butuh oximeter. Jadi sesak, ya namanya, itu termasuk gejala virus COVID-19. So, ada yang sesak, ada yang enggak. Sesak nggak sesak, oke. Masalahnya yang kedua apa? Oksigennya. Nah, itu that's why istri saya nggak minumin obat apapun. Karena saya tahu berdasarkan gejalanya. Nah, saya ulangin ya. Karena saya tahu gejala istri saya ringan, maka istri tidak konsumsi obat. Nah, kalau Coco gimana? Oke, teman-teman. Kalau Coco sendiri, juga pas kemarinan itu terpapar ya, sempat 2-3 hari ya teman-teman, 3 hari setelah PCR keluar positif itu, waktu itu nggak konsumsi obat sama sekali. Ya benar banget kata Pak Niko, jangan asal si A sembuh pakai ini, si B sembuh pakai ini, kalian langsung telan semuanya, kalian beli, cari di apotek gitu tanpa anjuran dokter teman-teman ya. Cocok sampai ke rumah sakit teman-teman ya. Tapi ke rumah sakit nih, ngelihat kondisi rumah sakit, kita yang datang fit malah jadi ngedrop. Karena apa teman-teman, di IGD itu udah wah kacau banget, chaos banget teman-teman. Jadi kalau bisa dihindarin ya teman-teman ya, ke IGD itu bener-bener kacau sekarang, situasi rumah sakit parah banget. Jadi kalau misalkan kalian masih yang
oke, kalian positif, terpapar mungkin. Nah, mungkin boleh cari kenalan dokter, atau kalian ke klinik aja, ke klinik yang tipis-tipis, teman-teman ya, untuk jelasin, minta resep gitu loh teman-teman. Cocok tiga hari kok teman-teman waktu itu nggak pakai obat medis sama sekali, cocok hantem suba utsu doang ya kan. Dan setelah ke klinik dicek sama dokter umum teman-teman dan baru diresepin gitu loh dan baru dikasih gitu teman-teman. Jangan asal minum obat teman-teman ya, karena banyak antibiotik, banyak antivirus tuh yang keras dosisnya teman-teman. Kalau teman-teman hajar malah takutnya paru-parunya, ginjalnya kan nggak tahu ya teman-teman. Nanti malah komorbid lagi bahaya gitu sih kalau udah cocok. Thank you. Kalau Dokter Thank Amrin you. dari sisi ini benar nggak sih dok? Oke. Ya, jadi kalau di awal memang kita harus lihat dulu gejalanya apa. Umumnya gejala COVID itu demam, ya. Nah, jadi yang kita harus punya itu adalah di rumah termometer, ya. Termometer itu penting untuk kita. Kadang ada orang yang merasa, aduh kok saya kayak panas ya, padahal di tem tidak, ya. Batasnya berapa sih? Batasnya adalah 37,5. Jadi kalau di atas 37,5 itu kita anggap oke, demam, ya. Kalau di bawah 37,5 itu kita tidak anggap itu demam, ya. Jadi biasanya orang akan, aduh kerasanya panas tapi ternyata di tem tidak, ya. Itu satu. Lalu kedua, yang betul yang tadi Pak Niko bilang, kita harus punya oximeter. Jadi kadang-kadang kalau misalnya, aduh saya demam nih, kayaknya sesek nih. Nah, coba dicek oximeternya berapa saturasinya. Kalau saturasinya masih 98, 97, di atas 95, masih oke kok, nggak masalah. Ya, jadi itu hanya perasaan aja, ya. Jadi kalaupun misalnya kalau kita mau mengkonsumsi obat, obat ringan aja. Jadi kalau misalnya ada panas, makanlah obat panas ya seperti paracetamol seperti itu, ya. Nggak perlu yang langsung wah seperti yang tadi obat cacing lah, obat apa itu terlalu berlebihan ya. Gitu. Jadi dan yang paling penting juga kalau saran dari saya, kalau 3 hari gejala tidak membaik, carilah dokter, ya. Atau kalau perlu, misal kan sekarang kita sudah banyak nih tes-tes. Oh, saya mau langsung deh rapid antigen, boleh, nggak apa-apa, lakukan itu. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang denial. Jadi, saya enggak, ini cuma batuk pilek biasa dan sebagainya. Jadi itu pun sebetulnya harus kita hindari karena dalam kondisi pandemi seperti ini jangan takut bahwa kalau memang kita terdiagnosa, tapi lebih baik lebih cepat. Jadi jangan menunggu setelah lama baru PCR. Setelah gejala sudah muncul yang aneh-aneh. Kira-kira seperti itu, ya. Itu mungkin dari saya. Jadi ada 2 yang perlu kita siapkan, yaitu termometer dan oximeter. Itu yang penting kalau harus ada saat ini ya. Oke. Betul. So teman-teman saya ulang lagi ya. Mungkin teman-teman yang sempat nggak nulis atau apa, nomor 1 jangan panik, jangan stres. Anggap kalian kena flu biasa seperti lainnya. Flu juga virus teman-teman. Dan kalau Anda bisa baca sejarahnya flu berapa puluh tahun yang lalu, itu juga bunuh orang banyak juga. Banyak juga, bukan enggak. Maksudnya apa sih Pak? Itu kan beda. Iya saya tahu juga beda. Yang saya mau kasih tahu, jangan panik dulu, jangan stres dulu, it's not over gitu loh. Kira-kira gitu loh teman-teman. Itu sih psikologinya sih. Banyak juga yang sembuh. Nah ini panduan isoman teman-teman ya. Bagi teman-teman yang dapat rumah sakit, bersyukur kalian bisa dapat rumah sakit. Saya kemarin nolak beberapa member yang dia udah masuk ke rumah sakit tapi dia masih konsultasi. Kenapa sih saya tolak? Karena saya mau kasih tahu, Anda udah beruntung dapat rumah sakit, men. Anda udah di-handle sama tenaga medis. Jangan konsul lagi ke saya. Karena saya lagi urus teman-teman kita yang lagi isoman gitu loh. Kalian lagi beruntung dapat rumah sakit. Kenapa isoman ini sekarang penting, teman-teman? Even oksigen, ini dari dokter sendiri yang lagi jaga di rumah sakit, dia ngomong ke saya. Sekarang pasien yang oksigennya di atas, yang 90 aja disuruh pulang. Ya. Yang 90 aja udah disuruh pulang. Kenapa? Nggak sanggup main rumah sakit. Nah, itu loh masalahnya. Itulah gerakan isoman ini yang kita lagi mau bikin hari ini buat teman-teman semua. Jangan apa-apa, ke rumah sakit. Nggak ada tempat. Sesek, butuh oksigen. Nggak ada oksigen. So, sekarang kita cuma bisa bertahan dari kita sendiri nih. Nah, inilah step by step gimana kita bisa bertahan sama-sama. Kira-kira gitu ya, teman-teman. Bagi kalian yang dengar, yang nggak lagi isoman, catat, siapa tahu informasinya bisa berguna buat teman-teman yang isoman. Gitu ya kira-kira teman-temannya.
Karena ini pengalaman sendiri. Saya 2.000 orang saya handle setiap hari. Ada dokter juga biar memverifikasi omongan saya tidak asal-asalan. Dan ada juga Coco sebagai penyintas juga ya. Saya juga handle istri saya sendiri yang positif. So, saya tahu apa yang, maksudnya saya ngomong juga bisa dipertanggungjawabkan. Nomor 1, tadi jangan stres, jangan panik. Nomor 2, jangan konsumsi obat-obatan keras tanpa anjuran dokter. Itu yang paling penting. Jadi kalau kayak demam, minum obat demam, just go ahead, nggak apa-apa. Ya. Ada yang diare, minum obat diare. Betul ya, Dok ya? Ya, betul. Ya kan? Jadi kalau dia obat diare, anak-anak yang kena COVID udah tuh kayak tersumbat pilek, boleh minum obat Pilek. obat anak, nggak apa-apa. Itu bukan obat keras, teman-teman. Obat-obat keras tuh kayak obat-obat antibiotik, obat-obat antibakteri, antivirus, itu perlu Anda konsul sama dokter. Nggak boleh minum sembarangan. Nggak disaranin teman-teman juga. Karena kayak tadi dokter udah ngomong ya, virus itu pada dasarnya nggak ada obatnya. Suba Utsukushi juga bukan obat COVID. Itu adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh Anda untuk fight COVID. Bukan obat COVID, men. Nggak ada. Virus nggak pernah ada obatnya. So, biar teman-teman clear dulu. Jangan terlalu mudah dibodoh. Maksudnya gini, jangan terlalu mudah dibodohi gitu ya. Orang kan minum A, minum B, ini obat COVID nih, ini obat inilah, susu bisa inilah, air kelapa lah, bawang putih lah ditelan, padahal dia mah. Aduh, maksud saya, jangan panik. It's okay, kita akan hadepin sama-sama. Oke, nomor 2, jangan minum obat sembarangan. Nomor 3 adalah minum air putih. Nah, ini kan step by step-nya ya. Jadi, kalau saya juga selalu, istri saya, namanya teman-teman tubuh lagi berjuang, dia nggak usah kena virus aja, dehidrasi aja udah pasti payah. Apalagi kalau dia terinfeksi ya. Nah, ini saya kurang tahu banyak, tapi di panduan Isoman AFC ada, dia wajib minum air, minimum 2 liter per hari. Karena gini, Dok, kadang orang-orang COVID itu kan tenggorokannya nggak enak ya. Nafsu makan hilang, nafsu ini hilang. Jadi terus rata-rata mereka tiduran aja di ruangan AC, Dok. Iya kan, rata-rata telentang aja. Udah deh, gue udah COVID nih, gitu loh. Kesannya udah gitu loh. Gue udah kena COVID, dah urus gue. Atau enggak, udah tidur aja tiap hari. Nah, menurut pandangan dokter gimana soal air, dehidrasi, dan aktivitas tidur banyak ya? Ya. Jadi sebetulnya gini, 2/3 tubuh kita itu adalah cairan. Ya, jangankan COVID. Pada saat kita sehari-hari, aktivitas sehari-hari, tentunya kita juga butuh air lebih banyak. Artinya karena 2/3 tubuh kita adalah isinya cairan gitu loh. Jadi makanya apalagi dalam kondisi sakit ya, tentunya kita butuh contohnya seperti ginilah. Kalau kayak ibaratkan mobil. Kalau overheat berarti kan dehidrasi kan dia overheat ya. Jadi artinya dia butuh cairan lebih banyak. Sama. Jadi kalau kita lagi demam ya, itu overheat. Tentunya kita juga harus perlu cairan lebih banyak. Nah, itu cairan itu penting sekali ya. Ditambah dengan kalau COVID itu dengan gejala seperti batuk, tenggorokan nggak enak, ya itu memang kita harus minum ya air yang banyak. Dan kalau bisa jangan air es ya, jangan air dingin. Kesannya kan karena panas kita pengennya air es, jangan air biasa aja gitu loh. Semakin banyak semakin bagus ya gitu. Nggak apa-apa. Sebentar-sebentar Dok nanti kencing nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah. Itu bagus, justru kan kita lebih ngebilas tubuh kita seolah-olah seperti itu ya. Itu penting sekali air ya gitu. Kalau Coco, kamu minum air nggak, Coco? Waduh, kalau Coco luar biasa teman-teman ya. Jadi dus-dusan ya kan, satu hari itu bisa 3 sampai 4 botol ya teman-teman yang kayak gini ya. Jadi emang bagus banget air putih, bener kata Dokter Armin itu. Nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan sering kencing ya nggak apa-apa ya, namanya di detox ya, ngebilas gitu ya. Lebih bagus teman-teman, karena kalau misalkan kalian kurang minum juga pasti kerja ginjalnya juga berat teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian udah ditambah sama yang konsumsi obat-obatan. Sekali minum kan banyak tuh ya kalau kalian dapat obat-obat gitu ya, resep gitu teman-teman. Jadi air putih jadi penting banget teman-teman biar kerja ginjalnya juga nggak berat gitu ya teman-teman ya. Mantap. Dan juga ini nggak sih Dok, saya baca ya, sekarang cenderung banyak orang yang terjadi pengentalan darah. Jadi kan kalau dia minum air, good ya? Ya benar ya? Bagus. Itu salah satu juga ya. Jadi salah satu membantu untuk supaya kekentalan darah istilahnya ya yang tadi saya bilang 2/3 tubuh kita itu adalah
cairan ya. Jadi kalau kurang kan otomatis kita jadi darahnya jadi lebih kental gitu ya, gitu. Nah, ini nambahin juga karena saya bukan dokter ya teman-teman yang di Zoom ya. Soalnya banyak di grup-grup manggil saya dokter ya. Saya cuma berdasarkan satu, saya pengalaman handle keluarga sendiri dan handle 2.000 orang per hari sampai hari ini. Nah, ini di oximeter, kalian juga bisa lihat tuh. Biasanya kalau detak jantung kan ada 2 ya. Jadi satu oksigen kalian, ya satu lagi heart rate kita tuh, detak jantung lah istilahnya bahasa umumnya gitu. Nah itu kalau kalian, saya nggak tahu nih angkanya kenapa nggak nongol-nongol ya. Jadi ada 2 angka tuh teman-teman ya. Ada 2 angka, satu oksigen, satu detak jantung. Nah detak jantung itu yang paling aman, yang normal 60 sampai 100. Betul ya? Betul ya? Betul. Nah biasanya kalau kalian juga bisa baca kalau darah kalian cenderung kental itu kalau detak jantungnya itu menguat. Ini anggap aja nggak pasti nggak perfect. Kalian harus uji lab. Cuma ini anggap aja sebagai indikasi ya teman-teman. Ini dari dokter-dokter juga, betul ya dok ya? Karena biasa kalau ya itu karena mengkompensasi Pak. Jadi kan dia harus pompanya harus lebih cepat. Jadi heart rate-nya harus lebih cepat. Gitu loh. Itu mengkompensasi tubuh, betul. Nah, itulah tujuan oximeter ini teman-teman. Satu oksigen yang angka tuh 98, 99, 100. Saya jarang lihat ada orang 100 ya. Nah, satunya lagi itu detak jantung. 60 sampai 100 yang normal. Nah, kalau di atas 100, 120, 130, nah itulah kita juga harus hati-hati. Jadi ada orang ya, dia submit oksigen. Jadi di saya, di grup isoman kita, ada jadwal submit oksigen. 9 pagi. 12 siang, 3 sore, 6 sore, 9 malam. Sebenarnya nggak penting. Sebenarnya kalau Anda 95 nggak usah submit. Cuma kadang ada orang yang baru masuk, dia nggak tahu gitu loh. Bahwa ini ceknya kapan ya, apalagi sesek ya. Jadi saya susah mantaunya. Daripada dia hubungin saya udah emergency, jadi saya biasain kebiasaan itu ada. Kedua, lihat heart rate-nya. Biasanya ada orang udah, dia oksigennya sih bagus dok, 95 lah. Tapi heart rate-nya 160. Nah, di situ kan dia merasa fine-fine aja. Di saya lihat, wah ini nggak fine deh, masuk. Jadi kita langsung intensif, ada dokter intensif ya. Nah, itu mungkin ada indikasi darah Anda kan terjadi mulai pengentalan gitu loh. Mungkin, kalau nggak tensi Anda naik. Nah, itu juga penting ya dok ya? Ya, apa, betul. Penghipnotensi ya, buat orang-orang yang komorbid ya. Nah, itu nomor 3 ya teman-teman ya. Pentingnya asupan air. Nomor 4 adalah makan seimbang. Terutama putih telur, buah-buahan, mengandung vitamin C, mengandung zinc. Zinc nggak usah susah. Kadang orang bahas zinc ya, ngomongin, wah cari suplemen zinc. Anda bisa cari pisang. Pisang juga mengandung zinc. Nggak, saya cari alternatif, nggak semua orang kaya kalau isoman ya. Kan ada, kalau member sih saya lihat, ada yang kaya, wah, vitamin D, vitamin E, vitamin zinc. Iya kalau dia kaya. Yang nggak ada gimana? Anda zinc diambil dari pisang. Kalau vitamin D, Anda bisa berjemur teman-teman. Udah Tuhan desain tubuh kita sempurna banget. Udah Anda pagi-pagi jemuran dah tuh. Itu vitamin D. Anda jemuran sejam aja, Anda bisa dapat 10.000 IU tuh. Beneran itu. Buka bajunya, nggak apa-apa di halaman aja. Pakai masker, kalau nggak jendela kan, buka jemuran. Nah itu makanan. Nah ini dok, saya mau nanya. Kan beberapa orang yang isoman itu dok, dia kan punya masalah banget sama nafsu makan dok. Biasanya penciuman hilang. Terus makan nggak enak, selera makan nggak enak. Nanti cocok ya. Cocok selera makannya sih bisa dilihat cukup bagus nih. Nggak ada masalah. Instagram saya lihat, buset deh. Dia kayaknya kalau nafsu makannya sangat baik. Cuma ada juga temen yang nggak baik. Yang benar-benar nggak mau makan. Bahkan ada member yang nggak makan sama sekali. Which is jadi mahnya jadi mahnya jadi kena. Udah deh, jadi semuanya tambah buruk. Nah, menurut dokter apa sih step-step yang mereka harus laluin buat orang yang bermasalah memakan? Oke. Yang paling penting adalah kita harus sadari dulu. Bagaimana kalau kita nggak makan, kita bisa sembuh, istilahnya begitu. Ya. Jadi kalau misalnya memang orang COVID itu hilang penciuman, lalu rasa juga hilang, ya. Tapi tetap artinya apa?
harus ada energi yang masuk, dan energi itu kita dapatkan dari makanan, ya. Nah, terutama lebih ke protein, karena protein itu adalah sumber untuk membangun sel kita, ya, untuk sel kita menjadi bekerja menjadi metabolismenya lebih baik, untuk apa? Untuk supaya kita lebih cepat dalam proses penyembuhannya, ya. Nah, sebetulnya orang yang sakit itu kebanyakan memang nafsu makan yang berkurang seperti itu tadi. Jadi proses penyembuhannya juga jadi lama gitu loh. Menurut saya harus kita lawan. Artinya apa? Harus walaupun cuma makan 1 suap, 2 suap ataupun 3 suap gitu ya. Tapi lebih baik makan nggak usah dipaksakan langsung banyak, tapi sedikit-sedikit aja makannya sedikit-sedikit ya. Tapi lebih sering gitu loh. Itu Ya. boleh, nggak apa-apa. Jadi tetap harus ada yang masuk ya. Jadi jangan karena mual, karena harus makan dipaksakan makan banyak, nggak usah juga. Jadi kita atur sedikit-sedikit aja, makan 1 suap, 2 suap, nanti sejam lagi kita makan 1 suap, 2 suap lagi gitu loh, ya. Kira-kira seperti itu disiasatinya. Jadi saya yakin sebetulnya rasa itu nggak terus-terusan gitu loh. Jadi itu hanya paling beberapa hari setelah itu udah kembali gitu loh. Karena anosmia itu biasanya 2-3 hari udah kembali gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Ada makanan rekomendasi? Maksudnya jangan makan dulu kayak ayam Kalau nggak, gitu. kalau tentunya makanan-makanan yang ya goreng-gorengan jangan ya, berlemak jangan ya, karena itu juga kan apalagi dalam kondisi kita tenggorokan nggak enak, jangan ya. Sebaiknya makanan yang wajar aja, jadi 5 sehat 4 sehat 5 sempurna lah ya. Jadi artinya makanan yang cukup karbohidrat, protein, juga kalaupun lemak jangan terlalu banyak gitu loh. Jadi lebih yang mudah dicerna gitu loh ya. Supaya apa? Kenapa? Boleh, rebusan boleh, nggak apa-apa. Itu juga bagus kok. Rebusan itu bagus ya gitu. Jadi sebetulnya makanan dalam hal ini sebenarnya tidak ada yang dilarang secara spesifik kecuali yang tadi gorengan seperti itu ya, atau berlemak. Kalau yang lain sih bebas ya. Karena biasanya kadang ada saya pengen makannya roti aja, boleh nggak apa-apa gitu loh ya. Itu sih bebas sebetulnya ya gitu. Ya untungnya waktu saya sakit sebetulnya saya ada untungnya juga gitu. Mungkin sama dengan Coco kali ya. Saya nggak ada makan semua, jadi untungnya saya bisa makan gitu. jadi nggak saya tahan gitu. Jadi waktu itu saya pengen makan ini, aduh makannya enak. Jadi lebih enak malah. Nah kalau Coco sendiri, sebenarnya gini ya, kan kadang kita makan banyak, kadang ada yang di pribadi kita maksain makan, ada yang memang nggak ada masalah memakan. Nah kalau Coco gimana? Oke teman-teman, kalau aku ya karena dari waktu kloter pertama itu juga walaupun hilang teman-teman ya, waktu kloter pertama itu hilang teman-teman ya, kayak makan durian aja itu kagak ada baunya gitu. Tapi waktu itu aku tahu gitu kalau aku nih gimana ya teman-teman, kayak kalian udah tahu sakit nih ya kan, sebisa mungkin kalian harus makan. Kenapa? Kalau kalian makan, karena kalian akan makan obat gitu loh. Kalau aku dari kecil memang netepin udah kayak gitu. Jarang banget aku sakit sampai nggak makan. Jadi aku alam bawah sadar tuh udah kayak terbiasa, udah ngerespon gue sakit, ya gue harus makan banyak biar badan gue kuat, biar gue bisa minum obat gitu loh teman-teman. Terlepas dari mungkin kalian nggak ada rasa atau nggak ada penciumannya, tapi teman-teman harus tahu kalian tuh misalkan konsumsi obat tuh banyak gitu loh. Ya kalian harus makan juga, karena kalau misalkan kalian kayak cuma tidur-tiduran, ya kan, nggak berjemur. Kalau kalian makin banyak tidur, makin linu teman-teman badan kalian. Kalian coba ya berjemur, ada beraktivitas dikit-dikit teman-teman gitu loh. Dan otomatis makan juga harus seimbang gitu ya. Tadi pas dokter Armin bilang jangan gorengan, jangan berlemak. Waduh, gue bilang gue kayaknya makan dari kemarin itu luar biasa tuh isinya lemak-lemak semua. Tapi tetap masih ngimbangin ya teman-teman ya. Jadi memang walaupun kayak kalian lagi nggak nafsu ya kalian coba harus lah teman-teman. Karena Coco punya downline juga gitu ya teman-teman, kena terus nggak mau makan. Aku sampai kayak ya ampun, ayolah makan gitu loh. Karena kan habis ini mau minum obat gitu loh teman-teman. Jadi nafsu makan harus kalian lawan sih teman-teman biar lebih kuat juga. Ada protein semuanya kan. Gitu sih. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Ini juga mempengaruhi mindset di awal itu. Waktu dia mau fight, waktu kalian nomor 1 kan jangan stres, jangan panik, kalian mau fight,
kalian pasti secara alamiah manusiawinya akan fight gitu-gitu. Oke, gue nggak mau makan, nggak ada nafsu makan. Oh, gue harus makan. Nah, itu yang saya perlu kerja sama teman-teman. Kenapa? Jangan pernah pikir keadaan menyerah itu gampang, karena rumah sakit nggak ada. Nah, ini yang saya mau kasih tahu ke teman-teman dulu. Nggak ada slot rumah sakit, teman-teman, buat kita. Ada mungkin, berjuangnya saya nggak tahu gimana. So, kalian harus fight itu. Gitu loh, kira-kira gitu loh. Yang isoman, aduh, gue udah nggak makan 1 hari. Ada loh yang chat saya, Pak, ayah saya udah nggak makan 1 hari, nggak ada nafsu makan. Iya, gue tahu nggak ada nafsu makan. Lu harus makan. Gue nggak peduli lah, makan nggak enak lah, sakit lah. Ya, Bapak nggak rasain? Iya, gue nggak rasain. Istri gue rasain, tapi gue harus paksa dia makan. Nggak apa-apa, harus makan. Itu tadi dokter udah bilang ya, kalau kalian nggak makan, nutrisi apapun itu, so gimana tubuh kalian mau fight? Iya dong, kan masuk akalnya gitu ya teman-teman ya. Nggak minum, nggak makan, nggak bisa. Apalagi ini yang minum itu poinnya penting, karena kalian rata-rata isoman itu di kamar kan, di AC aja, nggak ada rasa haus gitu loh. Nah, itu penting kalian tetap keep minum itu. Makan, tadi dokter Amin udah bilang, dikit-dikit aja, tapi sering. Ya, highly recommend Anda rebus-rebus lah. Ayam, taruh di air ya, rebus. Udah gampang kok. Kasih wortel gitu-gitu ya. Nanti saya juga mau bikin menu-menu isoman tuh. Biar gimana satu keluarga dia kena COVID tapi masaknya gimana tuh. Nanti biar saya juga bantuin. Itu oke, makan, minum ya, pantang. Udah itu. Nah, makan di rumah tuh lebih enak loh daripada di rumah sakit. Pasti. Nah, pasti. Nah, Dok, menurut dokter ya, andai kata sekarang kan banyak gini, yang bikin banyak meninggal kan mungkin salah satunya dari pneumonia ya, Dok ya. Ada nggak sih, maksudnya rata-rata kenapa sih mereka rata-rata itu, maaf, apa yang bikin orang-orang yang berjuang ini yang terpapar sama COVID tapi akhirnya gagal sukses gitu loh, Dok. Maksudnya mereka sampai tahap emergency gitu loh. Apa sih? Ya. Ya, jadi yang pertama adalah COVID ini sebetulnya dikaitkan dengan adanya komorbid ya, Pak Niko ya. Jadi kalau selama kita tidak ada komorbid seperti diabetes, hipertensi ya, yang paling banyak itu diabetes dan hipertensi yang memang itu harus kita kita waspadai. Juga ada penyakit paru misalnya seperti asma seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada komorbid, itu sudah harus lebih bahwa yakin saya pasti sembuh ya. Jadi kalau ada komorbid, diabetes, hipertensi yang tadi saya katakan, tidak perlu panik juga ya. Jadi tidak perlu panik, yang penting adalah kita harus waspada. Kenapa? Obat diabetes tetap kita makan ya. Lalu yang penting adalah kita lihat itu adalah karena di COVID ini adalah yang tadi Pak Niko katakan pneumonia itu adalah salah satu tandanya, yaitu adalah sesak. Sesak itu ditandai dengan frekuensi nafas yang bertambah ya, yang makin cepat. Lalu saturasi ya, kenapa tadi saya katakan saturasi oximeter itu penting? Karena itu adalah salah satu tanda bahaya. Jadi kalau saturasi kita sudah di bawah 92, bahkan di bawah 90 ya, bukan artinya juga wah panik juga langsung wah cari rumah sakit. Ya memang rumah sakit betul kalau dia bisa terima. Tapi kalau perlu sediakan dulu oksigen di rumah. Jadi kita pakai oksigen dulu ya. Kalau memang dan betul yang tadi dikatakan di awal, jangan panik juga, tenang aja gitu loh ya. Hisap oksigen seperti biasa gitu kan ya. Nah, lalu baru kalau memang misal ternyata tidak ada perubahan, baru kita ke rumah sakit ya. Tapi yang paling penting adalah selama kita tidak ada komorbid, nggak usah panik, nggak usah takut, tenang aja ya. Dan tapi kalau ada komorbid itu yang harus kita waspadai ya, terutama diabetes, hipertensi, asma seperti itu ya. Itu aja. Kalau Koko, cocok oksigennya berapa aja waktu kena? Cocok sih kemarin cek terus juga ya teman-teman, kan takut ya kadang-kadang tuh tiba-tiba banyak yang turun terus tiba-tiba ngedrop teman-teman. Cocok juga jujur ngomong nggak nyediain oksigen atau apa gitu-gitu ya teman-teman. Jadi ngecek oksigen tuh paling rendah waktu itu di 93 teman-teman. Aku tanya sama Niko, proning dulu ya kan. Jadi waktu itu udah dikasih proning teman-teman, itu udah ada panduannya. Jadi kalau teman-teman ya balik lagi ke awal lagi ya, jangan panik ya.
kadang-kadang kalau panik, jadi kita jadi semakin menurunkan imun diri sendiri. Coba, oke, 93 atau 90. Kalian coba ngikutin dulu yang sudah dianjurkan. Karena kalau kalian gerasak gerusuk gedebak-gedebuk ya teman-teman, nyari oksigen, nyari rumah sakit itu nanti malah semakin bingung, malah semakin imunnya turun, ngedrop lagi teman-teman. Jadi lakuin dulu yang bisa. Saturasi harus dicek terus teman-teman ya. Karena kadang-kadang takutnya turun banget gitu teman-teman. Kalau cocok sih puji Tuhan ya 93 teman-teman waktu itu paling rendah gitu ya teman-teman. Dok masih aman gak sih 93 gitu sebenarnya? 90-an. Sebetulnya kalau tidak ada komorbid di atas 92 itu masih aman. Ya, selama tidak ada komorbid. Tapi kalau misalnya kita ada komorbid, ya itu yang memang perlu hati-hati gitu loh. Perlu waspada lah, bukan berarti panik juga ya, harus waspada. Oke. Ya. Mantap teman-teman. Jadi proning teman-teman itu videonya ada di mana-mana, ada di share juga. Tapi andai kata nih, Anda nggak bisa proning deh, karena gini, saya sih ngadepin karena saya banyak tahu banget soal COVID ya, karena gara-gara mereka kan saya tiap hari take care ya. Jadi gini, kadang-kadang dia merasa gini, oh oksigen gue oke, 95, jadi video proning ditonton aja nggak. Maksud saya jangan gitu. Kalian tetap harus nonton teman-teman. Even Anda yang nggak COVID pun harus nonton. Kenapa? Siapa tahu informasi itu suatu hari berharga buat orang lain. Jadi jangan tidur telentang terus. 30 menit nyamping kiri, 30 menit nyamping kanan. Kalau nggak bisa, namanya ada orang tua ya, yang udah lemes banget, sikap duduk aja. Jadi dia kayak sikap duduk gitu loh. Jadi kalian bantalin tuh 2 apa 3 bantal kepala, biar dia gampang. Udah tuh dia bisa ambil terapi. Ini saya juga lihat terapi sih. Jadi dia tarik nafas di hidungnya 2 kali gini. Nah, dia gitu terus tuh, diulang-ulang tuh. Kenapa teman-teman? Ini pentingnya kalian berjuang. Kenapa? Oksigen nggak gampang. Saya bukan nakut-nakutin. Kata Dr. Amrin, kalau kalian punya oksigen, punya oke. Yang nggak punya, mau gimana? Jadi kalian harus proning. Kalau nggak tadi terapi nafas itu tadi. Tarik hidung 2 kali cepat, buang di mulut. Nah, ini juga Anda harus catat ya. Buat teman-teman yang oksigennya katakan di bawah 90, dan dia nggak dapat oksigen juga. Walaupun dia udah proning, mungkin orang tua Anda atau apa, udah ini alat oximeter, tempelin di tangan dia, lalu kalian memang harus ada yang jaga. Kalau buat orang tua itu ya, karena saya ada 4 member saya yang orang tuanya meninggal, pass away gitu aja, padahal oksigennya siang semua dijaga loh. Tapi malam itu waktu drop nggak ada yang jaga. Nah itu yang kalian harus ada panduan sih. Itu rekomendasi juga, saya nggak ngomong asal-asalan. Kalau dia ada di bawah 90, udah nggak usah dites. Kan kadang kita kalau 95, 97 tesnya berkala. Kalau yang udah di bawah 90 udah tempelin aja di tangannya, udah tuh kalian kalau bisa ada yang jagain. Itu kalau bisa ya. Itu banyak pass away gara-gara nggak ada yang jaga, waktu drop terus akhirnya itu. Itu sih yang kayak Pak Harto juga, saya kenapa terpukul banget karena jam 10 malam saya masih WA dia gitu loh. Dan dia tidak kasih tahu lagi dia kena. Dia diam-diam aja nggak ada apa-apa. Itulah kenapa saya benar-benar merasa kehilangan. That's why saya juga nanya-nanya, kalau bisa Anda malam-malam yang di bawah 90 aja, pakein aja di tangan, udah itu ada apa? Mungkin bisa didampingi. Gitu ya teman-teman ya. Bisa didampingi. Kenapa? Karena takutnya gitu. Drop-drop kita nggak tahu semua. Kita pada tiduran. Karena yang ngejagain juga kasihan. Kayak begini-begini teman-teman, saya tahu perjuangan kalian ngejagain orang sakit juga luar biasa capeknya. Nah dok, saya mau nanya nih dok. Kan banyak juga ada orang pasutri, kayak saya nih suami istri yang isoman, tapi salah satunya aja yang positif. Itu step-stepnya gimana sih biar mereka bisa survive gitu? Apakah kayak air purify itu ngaruh? Yang gitu-gitu loh dok. Maksudnya, apakah mereka maskeran terus? Apa yang pakai aja masker? Terus apakah? Nah, boleh nggak sih sharing lebih ke situnya? Jadi mungkin teman-teman panduan isoman, saya yakin ada aja yang contoh dianya positif, istrinya enggak, istrinya positif, suaminya enggak gitu loh. Nah ini ada nggak sih rule tertentu yang baik buat mereka bisa mempermudah lah habis nonton ginian? Ya, oke. Ya memang banyak juga
kayak contoh saya lah, saya positif, keluarga saya enggak negatif ya. Nah, jadi rule pertama adalah ya kita harus saling jaga jarak ya. Kita pakai masker di situ udah pasti ya. Kenapa? Sebaiknya dua-duanya pakai ya, karena itu yang paling efektif ya. Jadi tentunya kalau kita bicara sudah ada yang positif di rumah, dia harus punya kamar sendiri ya. Jadi kalaupun itu suami istri, ya jangan, ya mohon maaf, jangan, oh udahlah saya mau sehidup semati gitu kan, ibaratnya seperti itu. Tapi menurut saya enggak, ya itu bukan berarti bahwa bukan berarti itu nggak boleh, cuman ya memang itu terlalu beresiko lah kalau saya katakan. Jadi artinya apa ya? Tentunya harus istrinya atau suaminya yang misalnya positif atau anaknya itu kita pindahlah cari kamar yang lain ya. Nah sebenarnya inti utama adalah bagaimana kalau misalnya kita terkena itu tidak menyebarkan ke orang lain ya. Nah itu adalah yang sebetulnya harus ada dari kitanya sendiri. Contoh seperti saya pernah ada mendengar satu orang tua yang memang kadang orang tua kalau misalnya dia positif ya, enggak saya nggak kerasa apa-apa kok, saya nggak mau pakai masker gitu kan. Nah itu kadang-kadang kita juga susah juga ya gitu ya. Tapi justru sebetulnya di sini perlu satu di mana bahwa saya tuh harus pakai masker kenapa? Supaya saya tidak menularkan ke orang lain. Tidak semakin banyak orang yang kena. Jadi dalam hal ini adalah kalau misalnya di dalam keluarga ada yang negatif, ada yang positif, ya tentunya harus dipisah. Ya, kecuali kalau memang semuanya sudah positif, ya itu beda cerita. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya kan, satu rumah lah katakanlah itu. Nah, Dok, ini ada pertanyaan dikit. Contohnya ini positif. Ini pertanyaan umum nih. Ini pertanyaannya agak ngaco, tapi sering ditanyain. Dia positif, sesama positif, bisa nularin lagi nggak? Ini pertanyaan ngaco, tapi sering ditanya loh, sering ditanya, nggak bohong. Maksudnya gini, dia kan parah, saya nggak parah, gitu loh. Bisa nggak saya jadi parah? Nah, kira-kira gitu loh, Dok. Ya. Jadi sebetulnya kalau keduanya positif, bukan artinya itu yang satu virusnya virus Delta, yang satu virus Alpha, misalnya katakan seperti itu ya. Jadi seolah-olah seperti yang ini lebih menular, yang ini enggak gitu kan ya. Saya rasa enggak seperti itu. Jadi pada poinnya adalah kalau memang positif ya keduanya, cuman memang gejalanya mungkin ada yang lebih parah, ada yang tidak gitu. Tapi bukan berarti terus jadi pingpong kanan kiri, juga tidak gitu. Kalau sama-sama sudah positif ya sudah gitu loh ya. Nah, tinggal bagaimana mengelola atau saling menjaga satu sama lain supaya saling mengingatkan yang tadi seperti memang misalnya saturasinya dijaga atau nanti gejala-gejalanya seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya justru sebetulnya nggak terjadi seperti itu. Dan yang satu lagi sering salah kaprah tuh tentang city value. Ya. Nah, city value di sini orang menganggap bahwa waduh city value saya rendah nih. Wah, berarti saya lebih parah dong daripada kamu. Nah, itu yang sering betul. Ya. Nah, jadi sebetulnya bukan seperti itu juga gitu. City value itu menunjukkan seberapa banyak virus atau bagian dari virus yang terdeteksi oleh alat PCR, ya. Jadi itu diputar berapa kali. Kalau misalnya dia city value-nya misalnya 15, berarti dia 15 kali putaran dia udah ketemu. Oh, udah ketemu nih. Ya kan? Tapi kalau misalnya yang 25, dia 25 baru. Jadi artinya bukan itu menjadi satu tanda bahwa kamu lebih parah daripada saya, bukan gitu loh. Tapi dia lebih banyak virusnya betul, tapi tidak menunjukkan keparahan gitu loh ya. Nah, itu yang orang sering salah kaprah di situ loh gitu loh ya. Sama ini Dok. Benar nggak sih bahwa kan city value itu berdasarkan kita PCR, betul nggak? Betul. Dan itu kan bisa aja hasilnya berubah-ubah juga tergantung dalam atau enggak, apa beda klinik. Betul nggak sih, Dok? Bisa seperti itu. Karena karena ada member yang dia tes nih, Pak, saya 20. Kok kemarin saya cek turun, Pak, jadi 14. Udah kesannya udah karena alam pikirannya itu udah begitu ya. Jadi kesannya, gue makin buruk nih. Nah, gitu loh, Dok. Nah, jadi gini, Pak. Jadi kalau misalnya kita pemeriksaan laboratorium juga, itu kan kalau misalnya contoh tadinya 25, tiba-tiba turun 14, ya. Itu bisa juga gini, dia masih dalam proses di awal-awal. Karena pada dasarnya pada saat kita dicek, itu dia akan turun dulu. Nanti setelah itu dia akan naik gradual untuk menuju ke kesembuhan. Ya. Nah, jadi sebenarnya
orang nggak menyadari itu kadang-kadang. Nah, yang sering salah kaprah juga adalah apa? Pada saat setelah PCR, saya 3 hari lagi mau PCR lagi lah, buat apa gitu loh. Nah, itu yang sering kadang-kadang orang melakukan itu ya. Jadi sebenarnya kalau aturan dari protokol kesehatan buku saku dari COVID ya yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi sebetulnya kalau yang gejala ringan bahkan kalau OTG PCR itu hanya dilakukan 1 kali di awal. Jadi tidak perlu dilakukan berulang-ulang sebetulnya. Ya tapi sekarang orang sudah salah kaprah. Pokoknya kalau belum negatif saya tetap harus terus PCR. Ya kalau yang negatifnya sampai sebulan 2 bulan, wah dia keluar duitnya banyak banget tuh. Gitu ya. Jadi makanya sebenarnya nggak seperti itu juga. Jadi prinsipnya adalah PCR itu cukup sekali mendeteksi awal karena PCR itu adalah golden standard untuk kita menentukan dia COVID atau tidak saat ini ya gitu. Jadi pada prinsipnya lakukan PCR positivity value berapapun, intinya adalah oh ya sudah, kamu harus diperlakukan secara bahwa kamu COVID gitu loh ya. Tapi nggak harus juga kalau memang mau diulang ya kira-kira seminggu lah ya. Itu harus kita ulang gitu loh kalau memang perlu. Tapi kalau enggak juga sebenarnya nggak usah sih. Yang penting protokol isoman dipenuhi itu adalah 10 hari dari gejala awal atau 10 hari plus 3 gitu loh ya. Itu yang saat ini diberlakukan ya, kira-kira seperti itu. Nah, gitu ya teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa CT value tidak berhubungan dengan Anda gawat atau enggak gawatnya. Ya. Saya juga ada yang CT value-nya 7,5. Itu saya udah pernah kasih lihat tuh ke Coco ya, soal CT value. Jadi ada juga member saya 7,5, tapi gejalanya biasa-biasa aja. Ada yang CT value-nya 30, tapi gejalanya luar biasa. Waduh, muntah-muntah, diare, demam, oksigennya ini. Jadi, teman-teman yang hari ini nonton, sekarang Anda tahu bahwa CT value tidak menggambarkan Anda sangat membahayakan atau enggak gitu virusnya, gitu ya. Dan apabila CT value Anda kok angkanya malah mengecil ya, padahal saya udah ini, saya udah itu, don't worry gitu loh. Itu banyak banget faktornya. Dari tingkat kedalaman Anda dicolok, saya baca, baik di lab-nya, beda lab-nya, jadi itu terlalu banyak. Kalau Coco sendiri CT value-nya berapa kemarin? Yang pertama berapa, yang kedua berapa? Kan Coco dapat double nih, double degree. Sarjana loh. Sarjana Master. Berapa CT Jadi value? Yang pertama itu 37 loh, Dok, waktu itu, Pak. Yang pertama kali September itu ya, itu di 37. Jadi, wah gila nih, kayak tipis banget kan. Nah, tapi 40 itu ya? Iya, itu kayak kata Dokter Armin, itu waktu di awal banget itu kayak masih yang seminggu depannya PCR. Lah, masih belum 40 juga. Terus minggu depannya PCR lagi. Jadi emang keluar uangnya banyak banget, teman-teman. Jadi, aduh, ya udahlah biarin aja, aturan teman-teman biarin aja kayak 2 minggu 14 hari biasa orang udah pasti negatif teman-teman ya gitu. Terus yang kedua kali itu di 28 teman-teman ya, jadi lebih banyak nih ini varian Delta kayaknya kalau lebih banyak gitu ya teman-teman ya. Nah tapi gejala yang pertama yang CT value 37 sama CT value yang 20-an ini yang mana yang lebih berat? Kebetulan dua-duanya tuh nggak ada tuh Pak, dua-duanya Coco fine banget gitu loh. Ininya tuh cuma anget-anget aja, anget-anget gitu. Jadi karena ya balik lagi ya mungkin karena Coco dari dulu sampai sekarang juga masih tetap konsumsi Subautsu kita itu memang tetap 2-2 teman-teman. Jadi nggak kena emang tiap hari 2-2 karena aktivitas Coco kan banyak gitu ya teman-teman. Jadi kayak aku emang sendiri ngejaga tubuh sendiri gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mungkin karena itu terbantu juga. Jadi 2 kali kena itu nggak sampai yang gimana. Even though batuk pun nggak teman-teman. Batuk-batuk nggak teman-teman. Terus hanya kayak meriang dingin aja gitu ya teman-teman ya. Napas semua aman sih gitu. Paling kayak gitu teman-teman. Jadi ya kayak Coco kemarin pas 28 nih ngasih lihat Paniko gitu kan, ya udah gitu tetap enjoy, tetap fokus ke isoman, prokes, semuanya gitu ya teman-teman. Mindset adalah yang paling kuat. Kalau misalkan kalian nggak yakin sama diri kalian, nggak yakin kalian sembuh, ngelihat berita-berita malah tambah ngedrop. Jadi ya Coco senang-senang aja gitu nonton. Kan Paniko sering bilang tuh ya, nonton YouTube kayak nonton apa yang lucu-lucu teman-teman.
ketawa-ketawa naikin hormon ini kali ya dok ya, hormon imun ya gitu ya, kayak Ya, gitu betul. teman-teman. Nah, Mm. Dok, ini juga ada pertanyaan nih, Dok. Kalau orang yang contohnya dia udah PCR, ceritanya dia udah merasa gejalanya semua udah baik ya. Dia udah isoman 14 hari, tapi dia PCR-nya masih positif. Itu menurut dokter gimana sih, Dok? Biar teman-teman di sini juga Ya, terbuka gitu ya, biar tahu ya, juga kan. Karena gini, ya karena ada hukum sosial juga loh, Dok. Jangan lupa di Indonesia kita ini ada hukum sosial juga. Wah, lu masih ya. positif nih, apa ini. Nah, gimana sih menyikapi orang yang udah isoman, gejalanya Ya. semua udah hampir nggak ada, dia udah lewatin 14 harinya, tapi PCR-nya masih positif. Ya, oke. Jadi sebetulnya kita harus pahami dulu, tes PCR itu adalah mendeteksi virus dalam tanda kutip bahwa itu bisa bagian dari tangannya virusnya, kakinya misalnya ya, jadi potongan-potongannya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya prinsip isoman 14 hari itu sudah cukup. Prinsip isoman itu adalah dia tidak akan menularkan walaupun PCR-nya positif. Ya, jadi itu sudah disepakati oleh semua bahwa tidak ada masalah dengan PCR positif ya, dia tidak akan menularkan selama dia sudah menjalani isoman itu. Ya, jadi makanya tadi kembali saya katakan sebenarnya PCR sendiri yang disarankan itu hanya cukup sekali untuk yang derajat ringan dan OTG ya. Karena sekarang ini sering salah kaprah terutama yang kerja di kantor. Kalau kamu belum negatif, belum boleh masuk kantor. Walaupun sudah isoman, bahkan ada yang sudah sampai 1 bulan di rumahnya. Ya mungkin kalau untuk pekerjaannya senang-senang aja dikasih gaji juga kan, gitu kan. Tapi sebenarnya itu mereka sudah salah kaprah. Jadi sebenarnya lewat isoman 10 sampai 14 hari sudah cukup. Dia walaupun masih positif tidak masalah dan dia tidak akan menularkan. Kira-kira seperti itu ya. Karena mungkin alat PCR itu dia nggak bisa baca virus yang udah mati atau hidup ya, Dok? Iya, betul. Jadi itu dia hanya mendeteksi bahwa ada bagian dari virus yang tadi saya katakan, entah itu kakinya misalnya, entah itu badannya, entah itu potongan tangannya, kira-kira seperti itulah kalau saya analogikan. Jadi bukan berarti virus utuhnya kita cek, enggak seperti itu gitu. Oke. Nah, Dok, sedikit lagi. Kan orang habis sembuh COVID, kan sekarang ada istilah D-dimer lah ya. Terus ada apa sih maksudnya langkah-langkah yang mereka harus lakuin tetap waktu dia udah membaik gitu loh. Apa sih yang harus dia yang buat orang-orang komorbid tentunya yang dia harus pantau. Karena kan ada juga orang yang gue udah sembuh nih gitu loh Dok. Ya udah gitu loh. Nah kan pasti ada beberapa hal karena kan sekarang udah badai sitoksin lah apalah. Nah itu boleh nggak sih dokter kasih edukasi dikit di kita pasca itu apaan sih di dimer ke badai sitoksin ke gitu-gitu. Ya, jadi gini Pak. Jadi kalau pemeriksaan protokol di awal ya untuk COVID itu ya, yang pertama tentunya pasti tes diagnosanya waktu itu PCR itu udah pasti ya. Lalu yang harus dilakukan adalah foto ronsen ya. Foto ronsen itu untuk melihat seberapa parah sih paru-parunya kena ya karena COVID ini menyerang paru-paru ya. Lalu yang perlu dicek juga adalah sebenarnya di awal adalah D-dimer dan CRP ya, CRP ya. Nah, jadi D-dimer itu untuk melihat seberapa kemungkinan dia menjadikan satu apa yang dinamakan bahwa pembekuan ya. Nah, pembekuan darah ini yang itu adalah salah satu bagian dari proteinnya yang dimana kalau D-dimernya tinggi berarti dia kemungkinan untuk membeku darahnya itu lebih besar. Dan ini yang sering menyebabkan orang dengan komorbid, terutama dengan komorbid ya. Jadi itu yang sering memungkinkan untuk terjadinya sesek setelah bahwa dia dinyatakan negatif tapi terjadi pembekuan darah yang menyumbat dari bagian dari alveolus atau bagian dari paru-paru. Nah, itu yang sering menyebabkan tiba-tiba saturasi drop ya. Nah, CRP sendiri itu dicek adalah seberapa tinggi proses peradangannya pada saat dia terkena COVID di awal ya. Nah, sebetulnya di dimer sendiri pemeriksaannya memang berkala sebetulnya, tapi itu cukup mahal ya pemeriksaan itu. Jadi sebetulnya selama dia tidak ada komorbid cukup sekali di awal dan kalau memang itu tinggi di atas 500, biasanya dokter ngasih pengencer darah ya.
diberikan pengencer darah untuk mencegah supaya tidak terjadi efek yang disebabkan, ya kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya pemeriksaan di dimer itu penting sebetulnya di awal tapi tidak harus berulang-ulang kalau dia tidak ada indikasi. Tapi kalau dia ada indikasi boleh dilakukan berulang, ya kira-kira seperti itu. Oke, sama ini ya dok ya, kan orang kan sekarang takut sama pengentalan darah atau ya darah itu. Mereka tuh menurut dokter mereka yang minum obat pengencer darah sembarangan itu gimana? Nah, jadi pengencer darah itu jangan sembarangan juga gitu loh ya. Karena apa? Kalau kita berpikirnya ya memang berita-berita di luar ya sering mengatakan hati-hati lu kental darahnya, tapi belum dicek udah makan dulu ya. Nah sebenarnya golongan dari obat-obat pengencer darah yang paling sering kita dengar adalah salisilat ya. Nah itu tuh sebenarnya asam. Jadi dia malah kalau nggak kuat jadi lambungnya kena ya. Nah, jadi sebetulnya juga itu nggak boleh sembarangan kita makan. Tentunya harus ada sebelumnya cek dulu di dimernya, kekentalan seperti apa gitu. Baru itu hanya dokter yang boleh memberikan. Kita tidak boleh sembarangan makan. Itu penting sekali ya. Jadi dampaknya apa dok? Orang yang minum sembarangan obat pengencer darah. Kalau dia punya kecenderungan perdarahan itu bisa menyebabkan perdarahan juga nantinya. Nah, itu yang berbahaya juga dan ya terutama yang tadi kalau masalah ke lambung itu juga bisa menjadi lambungnya menjadi sakit nantinya gitu loh ya. Jadi sebetulnya itu nggak boleh sembarangan. Prinsipnya harus dengan anjuran dokter gitu loh. Karena itu juga harus dicek dulu sebelumnya apakah memang perlu atau tidak. Kalau nggak usah dikasih gitu loh ya. Gitu. Thank you. So, gini, buat Andri Valentinus, kita sedikit bahas tentang Suba Utsu kan belum dibahas sama sekali. Menurut Andri terbantu nggak sih Suba Utsu ini dalam waktu Andri fight, waktu terpapar COVID kan baru negatif ini baru 1-2 hari kan ya? Iya, 7 hari doang nih Pak, udah negatif. Mungkin kemarin udah lebih cepat kali ya, cuma baru dicek aja. Terbantu nggak sih kamu minum produk ini secara nutrisinya ya? Jadi kalau aku sendiri ya teman-teman ya, teman-teman semua di sini member atau mungkin ada yang masih non member gitu ya teman-teman ya, mungkin kan ini open for public gitu ya. Menurut aku tuh kayak kita helps people banget loh gitu loh teman-teman. Kayak aku setiap ngelihat berita duka itu kayak aduh gitu loh. Kalau kita bisa tahu duluan, kita tolong gitu loh dengan produk kita. Karena mostly teman-teman harus tahu gitu teman-teman ya. Andri mau jelasin kenapa si Subarasi dan Utsukushi ini benar-benar bisa help kita gitu loh. Para penderita COVID itu kenapa bisa terbantu sih? Karena kan ingat teman-teman paten Subarasi itu ada prevent blood clotting teman-teman ya, pembekuan darah gitu loh. So itulah yang dipakai. Karena kan rata-rata semua sekarang itu meninggal karena terjadi pembekuan darah ya, kebanyakan teman-teman ya, sesak nafas itu nyerang paru-paru yang dimana paten kita bisa untuk meregenerasi paru-paru teman-teman. Andri CT scan udah teman-teman, Andri udah rongsen juga ya kan. Tadi dokter Armin bilang cek kekentalan darah itu benar teman-teman ya, mahal banget ya, malah kagak dirembes asuransi lagi teman-teman. Cek darah, CT scan, astaga, ngecek 4 juta kalau teman-teman ngecek kayak gituan. Jadi teman-teman lebih better pakai produk kita gitu loh. Kalian konsumsi hasilnya bagus semua teman-teman. Paru bagus, darah nggak kental. Karena apa? Karena yang Andri bilang, Andri konsumsi belum kena COVID pun emang dari awal udah pakai gitu loh teman-teman. Dan aku merasa sangat terbantu banget di sini. Sedangkan si Utsukushi teman-teman tahu kita punya paten untuk activating immune effect ya, yang dimana untuk fight against virusnya itu pakai si Utsu teman-teman. Nah kalau Andri biasa nyaranin, kadang-kadang ya kita nggak bisa ya, kadang Andri valid gak nih 66 bisa sembuh segala macam ya, kita kan nggak tahu ya teman-teman. Maksudnya terbantu sudah pasti, tapi kayak pasti sembuh gak nih karena ini ya, kita membantu teman-teman. Kayak Paniko bilang, kita bukan obat pertama, bukan obat COVID ya kan, kita superfood gitu loh, membantu ya kan, membantu dengan paten-paten manfaatnya teman-teman. Karena Andri sendiri udah ngerasain sekarang luar biasa gitu teman-teman. 7 hari setelah terpapar kedua kalinya, hanya 7 hari bisa negatif. Terus indera penciuman
indera perasa nggak ada hilang sama sekali teman-teman, dan bener-bener fine banget gitu loh. Jadi ini membantu banget sih dari segi nutrisi dalam tubuh gitu ya teman-teman. Karena balik lagi, kalian makan obat banyak, ginjal bekerja teman-teman. Ya kan, sedangkan kita butuh untuk meregenerasi terus setiap harinya. Nah, banyaknya berapa ya tergantung. Kita nggak bisa maksa teman-teman. Kalau misalkan nggak cukup uang ya, dua-dua ya boleh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan emang kondisi keuangan mampu, dia mau lebih cepat ya hajar aja kayak Coco teman-teman. Satu hari 6 teman-teman ya. Tapi kan lebih cepat gitu ya. Ada busido kita satu hari satu box teman-teman. Jadi banyak atau enggaknya itu pertama kita enggak banyak tuh yang nanya overdosis gak, side effect gak, side effectnya apa teman-teman? Nggak ada teman-teman, side effectnya ya badan lu jadi kayak baru lagi gitu loh teman-teman, nggak ada side effect. Nah kalau misalkan kayak ditanya kalau makin banyak gimana Dri? Ya kalau makin banyak mungkin proses penyembuhannya lebih cepat aja teman-teman. Kayak gitu sih kalau yang Andri rasain ya gitu. Kalau mungkin kalian mampunya sehari dua-dua ya udah nggak apa-apa. Cuma mungkin ya lebih lama aja jangka waktunya. Gitu aja sih. Kok. Kalau dari dokter dok, maksudnya kan Subarashi Utsukushi kan nutrisi ya dok ya. Seberapa besar sih perannya untuk membantu teman-teman kita yang terpapar COVID-19? Ya, jadi pada dasarnya yang tadi dikatakan Andri, Utsukushi untuk imun ya, itu betul-betul terbukti ya. Artinya terbukti itu saya pun merasakan pada saat saya kena, saya makan Utsukushi ya. Dan yang paling amazing-nya adalah yaitu keluarga saya nggak kena. Kenapa? Karena pada saat itu saya ingat sekali di bulan Februari kita barang lagi susah ya Pak Niko. Iya. Itu benar-benar barang lagi. Saya irit-irit tuh betul-betul. Saya irit-irit, bahkan buat sendiri saya irit-irit. Nah saya ingat sekali kejadian itu adalah pada saat saya nggak makan, terus terang saya nggak makan. Saya cuma makan SOP 100 dulu. Ya. Utsukushinya saya nggak makan, tapi utsukushinya itu dimakan istri sama anak-anak saya. Dan itu terbukti, istri dan anak-anak saya tidak terpapar. Saya sendiri yang kena. Gitu loh, jadi saat itu. Jadi ya memang saya betul-betul berasa. Jadi pada saat saya saya saat sakit itu saya makan ini, saya benar-benar kerasa ke badan saya itu luar biasa lah. Proses penyembuhannya dan memang PCR saya 8 hari negatif. Ya. Nah, jadi nutrisi sendiri di sini adalah bagaimana pada saat kita sakit, tentunya sel kita juga kan perlu beregenerasi lebih cepat. Metabolisme kita perlu untuk apa? Untuk metabolismenya lebih maksimal lagi ya. Dan dengan diberikan nutrisi, ya tentunya itu akan membuat kita akan menjadi lebih cepat sembuh gitu loh ya. Menjadi penyembuhan kita menjadi lebih cepat sembuh gitu. Jadi itu yang sangat berasa gitu. Dan memang terbukti gitu loh. Jadi saya nggak cuman istilahnya dokter cuman karena ini aja, enggak, saya memang berasa banget gitu. Dan betul-betul saya saya udah yakin banget lah dengan produk ini sampai sekarang gitu ya. Ya gini deh, yang saya hadirin hari ini semuanya adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman untuk fight COVID. Karena kadang kalau saya bisa hadirin dokter yang belum kena, dia bisa ngomong tentunya. Tapi kalau belum kena kan, ya lu pasti beda dong. Lu kan belum kena, istilahnya gitu loh. That's why saya hadirin semua di sini adalah penyintas, termasuk saya juga fight karena istri saya. Tapi ini pertanyaan penting dok. Dokter, benar nggak sih dok bahwa COVID itu tidak ada obatnya? Benar nggak sih dok? Sampai hari ini? Betul. Nggak ada ya? Jadi gini, virus itu sebetulnya kalau boleh dikatakan self-limiting disease. Dan obat COVID yang ada saat ini itu memang masih belum terbukti 100%. Ya. Bahkan makanya muncul yang seperti tadi Pak Niko bilang, obat cacing itu sebenarnya juga masih penelitiannya bukan penelitian di manusia loh itu. Sebenarnya obat cacing yang dilakukan itu adalah penelitian in vitro. Jadi di laboratorium dengan dosis yang tertentu. Di luar, jadi, bukan di dalam tubuh ya? Betul, di luar. Itu memang terbukti istilahnya replikasi virusnya dihambat ya. Tapi kebayang nggak itu dosis di luar tubuh manusia? Kalau diberikan ke manusia, yaitu manusianya juga mati ikutan. Terus dok, benar. Dan kalau kita sepakat, jadi buat teman-teman isoman biar tahu ya semuanya teredukasi. Karena saya juga baca jurnal, saya baca semuanya karena
saya kadang dapat pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh member, jadi saya harus Google. Jadi pertama, COVID tidak ada obatnya. Dan satu-satunya yang bisa melawan COVID hanya imun tubuh. Benar nggak itu, Dok? Betul sekali. Jadi memang sama seperti kalau kita kena flu ya. Jadi flu sendiri sebenarnya nggak ada obatnya, tapi daya tahan tubuh kita. Kenapa mesti digenjot vitamin, tidur cukup, makanan bergizi, ya. Nah, dan tentunya main pikiran ya, itu penting ya. Karena ini justru itu obatnya gitu loh. Ya, justru itu obatnya gitu loh. Jadi nggak ada yang sebenarnya secara langsung beda seperti bakteri. Kalau bakteri memang dia antibiotik ya. Kalau Ya. virus sendiri adalah imun. Imun itu paling nomor satu, paling penting gitu loh, ya. Gitu. Nah, gitu jadi teman-temannya. Bahwa jadi jangan panik cari obat-obat yang nggak ada. Jangan, waduh, saya sih nggak bohong deh. Saya hafal semua merek-merek obat itu, orang semuanya dikasih lihat ke saya. Anda boleh minum obat itu kalau anjuran dokter. Nah, itu tadi kita kembali ke nomor ya, di atas ya. Anda boleh minum obat itu sesuai anjuran dokter. Bagi Anda yang tidak konsultasi atau tidak dianjurkan dokter, tidak boleh minum obat keras itu. So, apa obat-obat yang Anda harus siapin? Saya ulangin dikit, Dr. Amrin udah siapin tadi. Kalau demam, siapin obat demam ya. Obat apa? Kalau Anda diare, obat diare. Gitu-gitu ya, teman-teman. Obat batuk, Anda bisa minum. Khusus untuk obat-obat keras itu, jangan pernah konsum selain anjuran dokter atau Anda sudah konsultasi sama dokter. Nah, perlu diingat lagi tadi kita di akhir pembicaraan kita bahwa tidak ada obat COVID sampai hari ini. Mau WHO ke, mau ID ke, belum ada. Tapi semua juga Anda boleh baca, obat virus satu-satunya hanya imun tubuh Anda. Nah, kalian sendiri tuh yang bisa maintain imun tubuh kalian. Nggak bisa kita. Even Subbarasi Utsukushi menurut saya nggak bisa kalau mindset Anda udah, aduh, gue udah kena nih. Betul. Udah deh gitu loh. Nah, itu juga nggak akan bisa sih. So, ini teman-teman penyintas COVID, saya juga hadapin istri saya sendiri, saya juga sampai hari ini juga belum kena, mudah-mudahan enggak. Tapi saya mau bilang ke teman-teman, kenapa Dr. Amrin, Andri Valentinus bisa membaik berapa hari kemudian itu? Pertama, tentu saja karena mindset-nya. Jadi kalian yang dengerin saya hari ini yang lagi isoman, atau yang kalian lagi berjuang, jangan nyerah. Kalau makan nggak enak, ya makanlah gitu loh. Kadang saya juga marah di grup isoman, maksudnya, aduh makan ini, ya makanlah gitu loh maksudnya. Kalau kalian harus ingat ada keluarga kalian yang nunggu kalian, yang butuh kalian, jangan aduh diikutin gitu loh sakitnya. Sama ini batuk. Nah ini juga saya baru keinget, Dok. Kan orang banyak batuk diikutin ya, Dok ya. Maksudnya dia batuk, wah gitu loh. Itu kan saya sih saranin kalau dia batuk jangan terlalu diikutin karena nanti kan luka lagi ya. Jadi tambah batuknya tambah ini lagi. Itu kira-kira ada apa nggak sih yang dari dokter gitu buat orang yang khususnya batuk kayak apa frekuensinya sering banget gitu loh. Ya. Jadi sebetulnya pada prinsipnya batuk itu adalah salah satu refleks ya, refleks kita untuk mengeluarkan sesuatu yang ada di saluran pernafasan kita ya. Nah, justru sebenarnya orang yang kena COVID itu biasanya kan mukusnya atau sekret dari dahaknya itu lebih banyak ya. Nah, atau bisa juga memang dia seolah-olah seperti gatal ya. Nah, memang biasanya obat batuk yang diberikan itu salah satunya adalah pengencer dahak dan kedua adalah kalau memang perlu adalah diberikan obat batuk yang untuk penekan batuk ya. Memang kalau yang kembali yang tadi saya katakan sebenarnya di awal kita tadi sudah bicara bahwa tentang minum ya, itu semakin banyak kita minum air hangat itu akan mengurangi batuknya. Jadi artinya cukup dengan itu aja dulu supaya apa? Supaya minimal kita nggak terangsang untuk batuk gitu. Itu yang penting ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita udah mau running 1,5 jam. Mungkin saya tutup dulu. Besok adalah seminarnya. Jadi Anda bisa tanyanya besok ya. Jadi ada Dr. Luigi sendiri yang akan mimpin seminar tentang COVID-19. Akan tepat Anda tanya sini. Cuma saya mau tutup sedikit. Saya mau bilang gini ke teman-teman. Saya udah batuk, minum obat batuk, tapi masih batuk, Dok. Nah, saya udah minum obat demam, tapi ini saya mau kasih tahu gini ke teman-teman ya. Memang kalian kalau terpapar COVID pasti ada gejalanya. Pasti ada. Jadi Anda harus hadapin juga. Jangan
saya udah minum obat batuk masih batuk nih, gimana nih? Gitu loh. Ya nggak apa-apa, kita lewatin sama-sama, ya kan? Saya udah minum ini masih diare, minumin air yang banyak. Namanya terpapar COVID pasti ada gejala-gejala yang pasti tidak menyenangkan. Ya itu yang kita mau bilang, nggak apa-apa, kita laluin sama-sama. Yang Anda harus pantau adalah satu gejala. Itu semua sepakat, jadi gejala Anda harus lihat seberapa parah. Jadi Anda tahu, Anda termasuk orang yang bergejala berat, yang butuh penanganan khusus atau enggak. Kedua, selain gejala itu teman-teman, oksigen. Oke? Oksigen yang benar-benar rutin harus dicek. Kalau saya sengaja bikin jam 9 pagi, 12 siang, 3 sore, 6 sore, 9 malam. Sisanya Anda sesuaikan sendiri berdasarkan kondisi teman-teman yang ada di sana. Itu yang Anda harus pantau oksigen. Karena banyak orang yang justru nggak mantau ya, punya oximeter juga enggak, apa juga enggak. Jadi ya gitu, karena Anda sepakat nggak sih kalau kita kena sesak nih, pasti kan panik ya? Ya nggak sih secara alamiah ya? Betul. Betul nggak sih dok? Kalau kita Betul. panik ini pasti agak sesak. Kalau sesak kan pasti panik ya. Nah itu kan Betul. jadi, waduh padahal ternyata kalau ada oximeter sesak, tapi oksigennya 98 gitu loh. Jadi, oh aman. Kan jadi tenang juga, bener nggak sih? Betul. Nah itu makanya disarankan kalian punya Ya. oximeter gitu loh. Saya cuma punya satu buat dipakai sekeluarga. Kenapa? Saya juga nggak mau overbuy. Kasihan nanti teman-teman yang butuh beli malah PO. Justru teman-teman mau beli apa gitu. Saya juga jujur nggak stok oksigen. Karena saya merasa oksigen yang sekarang masih dibutuhkan buat teman-teman. Nanti kalau suasana udah stabil, baru saya mungkin akan stok oksigen. Tapi intinya teman-teman, dari pembicaraan ini kalian bisa dapat banyak poin per poin tadi sudah tulis. Nah, AFC buat grup isoman. Tapi saya jujur, grup isoman itu nggak bisa handle semua member kami sekarang aktif udah ada 800.000. Nggak akan bisa ada grup WA handle 800.000 orang. Nah, apa sih yang saya butuhin di sini, teman-teman? Bahwa kalian hari ini yang dengerin saya ngomong, kalian harus bikin grup isoman untuk tim-tim kalian sendiri. Inilah duplikasi. Jangan duplikasi yang kita bahas tuh training di MLM aja gitu loh. Duplikasi cara ngomong gitu loh. Enggak. Sekarang kalian yang dengerin isoman saya, yang kalian yang nyatet per poinnya, bikinlah grup isoman itu. Kenapa sih buat grup isoman itu? Nah, ini nanti saya tanya juga pertanyaan terakhir ke teman-teman ini ya. Dr. Amrin sama Ko Andrea. Kenapa saya buat grup isoman? Karena waktu istri saya divonis positif dan saya negatif, saya nggak ninggalin dia. Nah, saya support dia. Nah, disitulah terjadi kemajuan pesat. Karena istri saya tuh awalnya nggak ada gejala, dok. Begitu ada vonis positif, langsung ada gejala loh. Drop. Nah, langsung drop. Langsung ada gejala. Sesek, kepalanya pusing, mulai batuk-batuk ada. Itu waktu ada vonis positifnya. Dulu nggak ada. Nah, disitulah saya mau teman-teman semua bikin grup isoman ini. Kenapa? Ternyata support itu juga bagus. Support itu yang bikin mindset dia yang menyerah, mindset dia yang maaf ya, yang ngeluh-ngeluh jadi, oh enggak ah, bisa nih gitu loh. Nih teman-teman semua bisa. Nah, disitulah pentingnya grup isoman ini. Nah, apa yang saya ngomong hari ini sama Andri, Dr. Amrin ini kan direkam teman-teman ya. Anda bisa nonton di live on Facebook, di link Facebook Live Science officially Anda buka, ini Anda bisa nonton rekaman ulangnya. Poin-poinnya Anda bisa catat teman-teman. Buat grup sendiri untuk tim Anda sendiri. AFC nggak akan bisa handle 800.000 orang, nggak akan bisa. Saya nggak bisa. Kenapa grup saya nggak bisa nambah dan saya nggak bikin lagi grup isoman ketiga, keempat? Kenapa teman-teman? Saya nggak kuat. Saya satu hari handle 3.000 orang. Saya tidur jam 6 pagi. Daripada saya bikin grup banyak-banyak saya nggak bisa urus juga, mendingan apa yang saya bisa urus aja yang saya pegang. Belum japri-japrinya. Nah, saya mau kasih tahu ke teman-teman, Anda sekarang AFC ngajak Anda bikin grup isoman sendiri-sendiri. Semua poin hari ini udah diomongin. Apa itu CT value ya? Kalau PCR udah 14 hari masih negatif, masih positif, apa yang harus dilakukan? Kalau makan gimana? Kalau obat boleh nggak? Apa enggak? Tanya aja obat. Dianjurin dokter, minum. Nggak dianjurin. Dia beli obat sendiri, jangan minum. Gejalanya apa? Ringan, berat, cek oksigen. Semua kita udah kasih di Zoom hari ini. Nah, saya hari ini mau ajak teman-teman semua,
Yuk kita bikin grup isoman masing-masing buat tim Anda masing-masing. Karena grup AFC nggak akan bisa nolong teman-teman. Seberapa banyak orang mau dilibatin. Kalian sendiri yang bikin grup ini, saatnya kalian mulai gimana ya? Bahasa kasarnya ya, mulai berguna juga buat tim. Selain ya, karena kan kalian dapat sesuatu juga, orang beli ya. Sekarang kita sama-sama gandeng tangan di AFC, bantu tim-tim kita sendiri. Saya nggak ngajak kalian ngurusin orang deh. Ngurusin tim sendiri dulu. Itu paling penting sih teman-teman ya. Buat besok Anda akan datang ke seminar dokter Luigi, dia akan pimpin jam 3 sore. Nah, disitulah Anda bisa konsultasi secara medis di situ. Hari ini kita fokus sama isoman, do and don't-nya, gitu ya. Sebelum saya tutup, boleh nggak Andri Valentinus, Coco, sama Dr. Amrin mungkin nambahin atau closingin juga. Paling mulai dari Andri dulu deh. Oke. Ya, teman-teman. Jadi, thank you banget yang udah pada hadir ya, Pak Niko. Terus Dokter Armin juga penjelasannya udah jelas banget, teman-teman, kayak gitu. Cocok sendiri juga ngikutin ya saran dari Pak Niko untuk bikin grup isoman khusus untuk tim cocok bawah gitu, teman-teman. Karena apa? Hal ini yang bisa diduplikasi. Nah, buat teman-teman yang udah sembuh penyintas, kalian juga harus kasih support gitu loh ke tim bawah kalian, ke teman-teman kalian sekitar, karena support itu yang paling penting, teman-teman ya. Sama orang itu ngedrop karena merasa aib ya, kadang merasa dikucilkan, ditinggalkan gitu, teman-teman. Padahal kita semua di sini bergandeng tangan gitu loh, sama-sama bareng-bareng kita hadapin semuanya, sedang fight gitu, teman-teman. Kita bersyukur sama Tuhan masih bisa bernafas sekarang, masih bisa makan enak. Di luar sana gila, kalian kalau lihat di rumah sakit itu pedih, teman-teman, kayak mau nangis gitu ya. Orang udah oksigenan semua, udah nafas pun susah gitu loh, teman-teman. So kita buat teman-teman yang masih sehat sekarang ya kan, ayo support gitu, teman-teman ya, karena ini kita nggak bukan main-main ya kan, teman-teman sendiri pasti kayak berasa circle-nya udah makin kecil nih, teman-teman ya, yang kena yang meninggal gitu, teman-teman. So kalian harus do something lah, kalau kata Pak Niko maksudnya kalian berguna dikit gitu, teman-teman ya. Kalau kalian masih sehat, belum kena, ya udah kalian di sini mempelajari, terus kalian membagikan lah info ini. Kalian bisa bikin grup isoman sendiri buat yang mau dibantu, pasti banyak, teman-teman. Karena info-info ya kan, rumah sakit, tabung oksigen, dokter-dokter, para penyintas gitu ya, teman-teman, banyak banget. So Andri minta ke teman-teman semua, kita sama-sama satu AFC, satu family, untuk bergerak, berjuang bareng, teman-teman. Karena kita semua pasti bisa lewatin ini semua, teman-teman ya. Jaga kesehatan, teman-teman. Dua-dua, suba usuh kalau buat jaga. Thank you. Dr. Armin. Oke. Ya, jadi nomor satu betul, kita jangan panik kalau kita sudah didiagnosa COVID ya. Yang penting tenang, itu adalah salah satu obat untuk kita bisa fight COVID ini ya. Nah, satu hal lagi, nggak perlu malu kalau memang kita COVID ya. Karena kadang-kadang kita malu untuk tidak memberitahu teman-teman baik kita ya, atau saudara-saudara kita. Justru sebenarnya kita butuh support mereka gitu loh ya. Jadi nggak apa-apa, kita tinggal ngomong, oh saya lagi isoman, saya lagi kena COVID, tolong bantu doa ya, tolong bantu ini. Nah itu saat ini sering orang menganggap bahwa aduh saya COVID, nggak usah ngomong-ngomong lah, saya COVID dan lain sebagainya. Nah itu juga kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Jadi saran saya nggak seperti itu. Nah mungkin saya tutup dengan ini. Saya mengutip dari ini, kebetulan saya tadi lihat ada satu quote ya. Jadi kepanikan itu adalah separuh penyakit ya. Ketenangan adalah separuh obat ya, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Nah itu saya kutip dari Ibnu Sina ya. Jadi penting, nggak perlu panik. COVID itu bukan satu hal yang wah kita sudah seolah-olah seperti kiamat gitu ya, nggak perlu seperti itu ya. Yang penting terus tenang ya, ikuti kalau memang perlu konsultasi dong, dan jangan makan obat sembarangan ya. Jadi jangan karena ini makan itu, jangan ya gitu. Itu aja sebetulnya, yang penting konsultasi dengan dokter ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Coco Andri, saya mau tutup lagi dikit, mau kasih tahu teman-teman,
saatnya kita bentuk grup isoman masing-masing. Kalian bisa nonton siaran ulang di sini. Kita saatnya bantu teman-teman kita, karena mereka lagi berjuang, dan menurut saya kalau kita ada semua di grup itu saling support, maka saya yakin banget, kalau semua punya grup-grup isoman, antar RT, antar RW, semuanya bakal lebih baik. Nggak kondisi panik kayak begini. Susu beruang aja bisa dipanikin, gila nggak? Itu semua, nggak, itu karena efek paniknya, benar. Itu Iya, adalah betul. tangga penyakit. Itu benar-benar danger. Nah, itu secara tidak sadar tersimpan di alam bawah sadar kita. Makanya, teman-teman yang lagi berjuang COVID, pintarlah untuk main sosial media Anda, pilih berita-berita yang baik untuk Anda semua, tetap berjuang. Saya juga buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan, don't worry, kita di AFC, saya selalu akan cari Anda untuk hak waris bisnis Anda. So don't worry about it. Buat teman-teman yang sehat, keep safety, manfaatin PPKM ini, kita berguna juga buat yang lain ya. Mudah-mudahan informasi hari ini bisa didengerin, mudah-mudahan juga efek dari Zoom hari ini, orang bikin grup isoman mungkin buat Indonesia, buat di luar AFC jauh lebih baik. Informasi ini memang kalau harus dipakai buat di luar AFC, kami pun oke. Mudah-mudahan bisa berguna semua informasi ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi dengar tetap semangat. Kita saatnya bikin teman-teman kita lebih baik dengan bikin grup isoman semua. Oke, teman-teman semua, terima kasih Dr. Amrin, terima kasih. Ya, terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Malam Jangan lupa teman-teman, thank you. hari Sabtu jam 3 sore itu adalah Dr. Luigi akan pimpin seminar, Anda akan bisa konsultasi di sana. Dadah semua. Bye-bye.